Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Agung Nugroho dengan NIM 2022-051001 akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu untuk jurnal manajemen pemeliharaan dengan judul analisis kegiatan pemeliharaan mesin dan bangunan pada pabrik tahu untuk meminimumkan biaya saat pandemi COVID-19. Adapun jurnal ini ditulis oleh Syafil Widad, Devita Nur Awalina, dan Kiki Maulia Mufidah dari Universitas Nurul Jadid yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2021. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Setiap industri atau perusahaan yang bergerak di bidang apapun itu selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam kegiatan proses produksi, baik barang ataupun jasa yang dihasilkan dengan cara menyediakan beberapa mesin penunjang demi kelangsungan proses produksi yang baik. Namun pada saat proses produksi berlangsung, perusahaan terkadang dihadapkan dengan apa yang akan dipelihara, berapa jumlah mesin yang diperlukan, kapan pemeliharaan itu dilakukan, dan bagaimana cara pemeliharaannya. Mahmud Putra merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan tahu. Dalam kegiatan pemeliharaan mesin, pabrik Mahmud Putra terjadi sedikit problematika, yaitu ketika mesin sudah mencapai kerusakan pada saat satu perangkat mesin, maka di sana juga akan menghambat kepada kualitas produk. Maka dari itu, diperlukannya perusahaan melakukan pemeliharaan mesin sesuai dengan teori yang ada. Di sini kita mengenal terlebih dahulu, yaitu ada dua perawatan mesin, yaitu secara preventive maintenance dan juga corrective maintenance. Untuk preventive maintenance sendiri, yaitu prevensi manajemen yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi. Sedangkan corrective maintenance atau breakdown maintenance yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Masing-masing jenis pemeliharaan tersebut memiliki alternatif pilihan kegiatan pemeliharaan dan pembiayaan pemeliharaan. Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis pada pabrik tahu Mahmud Putra, yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan masalah yang akan terpecahkan. Untuk sumber data sendiri, yaitu data hasil wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berkepentingan mengenai pemeliharaan mesin dalam meminimalisir biaya pemeliharaan. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, karena data tersebut berasal dari pihak yang bersangkutan. Metode analisis. Metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di pabrik tahu Mahmud Putra. Untuk langkah-langkah pengumpulan data itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan mengenai pemeliharaan mesin dalam meminimalisir biaya pemeliharaan melalui wawancara kepada pihak berkepentingan. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan masalah yang ada serta menganalisis komponen-komponen yang terkait dengan sistem yang akan dirancang serta pengendalian yang dibutuhkan. Lalu kita masuk pada hasil dan pembahasan. Dalam informasi yang diperoleh, jumlah mesin penggiling yang terdapat di pabrik tahu Mahmud Putra itu berjumlah 3 mesin.
Di mana kerusakan yang sering terjadi di pabrik tahu tersebut yaitu pada batu dan laher kebanyakannya. Untuk batu sendiri merupakan alat yang berbentuk bulat dan juga terdapat bolongan kecil yang kegunaannya ialah sebagai penghancur kedelai menjadi tepung. Dan biasanya di dalam satu mesin terdapat 2 buah batu sebagai alat penghancur kedelai. Maka dari itu, batu pada suatu mesin tahu biasanya sering terjadi kerusakan dikarenakan terjadi gesekan pada kedua sisi batu tersebut. Nah, apabila sudah terjadi pengikisan atau kerusakan pada batu penggilingan tersebut, maka akan diganti dengan batu penggiling baru. Untuk harga persatuan dari batu tersebut yaitu 60.000 per biji. Nah, sedangkan jika terjadi masalah pada laher, akan mengakibatkan kemacetan dalam mesin penggilingnya dikarenakan komponen tidak terhubung yaitu antara komponen trommel dengan as roda. Dengan demikian, roda yang bisa berputar secara bebas itu disebabkan oleh fungsi laher yang berjalan dengan baik. Biaya yang dibutuhkan untuk pembaruan laher tersebut ialah sebesar 450.000. Manfaat dari pemeliharaan mesin yang dilakukan oleh pabrik tahu Mahmud Putra yaitu dapat mendukung kelancaran proses produksi dan meminimumkan biaya produksi. Oleh karena itu, karyawan pabrik tahu Mahmud Putra selalu melakukan pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan perbaikan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan. Nah, di sini kegiatan pemeliharaan tersebut dibagi menjadi 5 kegiatan, yaitu ada inspeksi, yang kedua kegiatan teknik, ketiga kegiatan produksi, keempat pekerjaan administrasi, dan kelima pemeliharaan bangunan. Kita masuk yang pertama yaitu inspeksi. Inspeksi yaitu merupakan pengecekan dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan dan peralatan mesin. Nah, kegiatan inspeksi pada perusahaan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama untuk kegiatan inspeksi bangunan, di mana kegiatan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali selama perubahan musim yang terjadi di Indonesia. Hal ini dilakukan agar meminimalisir kerusakan yang terjadi. Untuk biaya inspeksi bangunan ini diangkat sebesar 1 juta per 6 bulannya. Nah, dari data yang diperoleh menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan gedung paling banyak ketika musim hujan, di mana ketika musim hujan itu perawatan harus lebih intensif dalam melihat kondisi bangunan dan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran atap yang akan menghambat jalannya produksi tahu. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu inspeksi pada peralatan, di mana mesin merupakan salah satu faktor produksi yang dapat menentukan kelancaran suatu proses produksi, agar proses produksi berjalan secara efektif dan efisien. Nah, maka dari itu, pemilik usaha UMKM tahu ini melakukan inspeksi peralatan secara berkala, yaitu setiap 3 bulan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kerusakan ataupun meminimalisir kerusakan peralatan yang merupakan penunjang utama produktivitas UMKM pengolahan tahu ini. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan itu tergantung dengan kerusakan peralatan yang ditemukan. Karena semakin sering melakukan inspeksi, maka semakin minim biaya peralatan yang akan dikeluarkan. Adapun biaya-biayanya yaitu yang pertama biaya tenaga ahli sebesar 400.000, yang kedua biaya batu gamsul sebesar 400.000, yang ketiga belabak sebesar 300.000 dan saringan sebesar 22.500. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan teknik, di mana kegiatan percobaan atas peralatan yang baru dibeli dan kegiatan-kegiatan pengembangan peralatan atau komponen peralatan yang perlu diganti. Nah, untuk kegiatan ini selama pandemi COVID 2020-2021 itu belum dilakukan. Nah, karena pada 2 tahun ini UMKM tahu tidak melakukan pengembangan peralatan maupun tidak memberi peralatan baru. Akan tetapi untuk pengembangan peralatan baru itu pernah dilakukan, yaitu pada awal tahun 2000, yaitu yang pertama untuk mesin giling seharga 5 juta, yang kedua pompa air sebesar 150, ember 250.000, drum
300.000, kita akan tahu 105.000 dan sumbangan 50.000. Yang ketiga yaitu kegiatan produksi. Kegiatan memperbaiki atau mereparasi mesin-mesin dan peralatan secara fisik agar kegiatan pengolahan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ketika mesin digunakan secara terus-menerus, maka mesin akan mengalami penyusutan, yaitu kerusakan, sehingga pabrik harus melakukan perbaikan pada mesin tersebut. Nah, untuk kegiatan ini berkaitan dengan inspeksi yang dilakukan pada setiap 6 bulan. Inspeksi peralatan yang dilakukan meliputi pemeliharaan dan penggantian peralatan yang sudah mengalami penyusutan, yang sangat berpengaruh pada produktivitas UMKM. Kegiatan ini sangat berkaitan dengan intensitas pemakaian peralatan yang digunakan. Yang keempat yaitu pekerjaan administrasi, di mana kegiatan ini berhubungan dengan pencatatan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan ketika melakukan kegiatan pemeliharaan. Adapun pencatatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM tahun ini masih menggunakan metode yang sederhana, dikarenakan sumber daya manusia yang belum memiliki keahlian khusus dalam metode pencatatan biaya yang dikeluarkan dengan baik dan benar. Adapun kegiatan ini itu sangat diperlukan ya, karena UMKM tahu ini bisa mengevaluasi beban-beban yang akan dikeluarkan untuk periode selanjutnya. Yang terakhir yaitu pemeliharaan bangunan, di mana ini merupakan kegiatan untuk menjaga agar bangunan gedung tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya. Pemeliharaan ini dibagi menjadi 2 pemeliharaan, yaitu pemeliharaan gedung secara berkala, yaitu setiap 6 bulan, dan kegiatan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan setiap hari sebanyak 2 kali oleh tenaga kerja yang sudah ahli di bidangnya. Biaya pemeliharaan gedung yang dilakukan setiap 6 bulan itu sebesar 200.000 dengan estimasi tenaga ahli sebanyak 2 orang. Biaya ini akan berubah sesuai kerusakan gedung yang ada. Selama COVID-19, UMKM tahu ini tidak melakukan pembiayaan yang tergolong besar. Hal ini dikarenakan pemilik UMKM melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dengan intensif. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pemeliharaan kebersihan yang dilakukan setiap 2 kali sehari. Dan kegiatan ini mengeluarkan biaya sebesar 75.000 setiap harinya. Kebersihan dan kenyamanan bangunan menjadi salah satu bagian terpenting dalam menunjang proses produksi pada setiap UMKM. Untuk kesimpulan pada jurnal ini yaitu berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemeliharaan yang dilakukan di pabrik tahu Mahmud Putra yaitu pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan perbaikan. Sedangkan dalam pemeliharaan kegiatannya itu meliputi inspeksi, kegiatan teknik, kegiatan produksi, dan pekerjaan administrasi. Kerusakan mesin yang sering terjadi di pabrik tahu Mahmud Putra ialah pada mesin penggiling kedelai, lebih tepatnya pada batu dan lahet. Dalam kurun waktu 1 tahun ini, pabrik tahu Mahmud Putra mengalami 4 kali kerusakan, baik pada batu penggiling maupun pada lahet. Baik, demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.